اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جاز عباده عن ذكره بذكره، وقال تعالى فاذكروني أذكركم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه ونصر إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Selasa yang belum baca, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'al muslimin. At-tasi'u, yang ke-9. Tentang apa ini? Mengingatkan tentang adab berdoa. Diulang sedikit. Yang ke-6, adab berdoa itu at-tadarru' wal khusyu' wal raghbatu wal rahbah. Merendahkan hati, khusyuk, ya, fokus, tunduk. Kemudian ada rasa cinta, gemar ar-raghbah, wal rahbatu, dan rasa takut campur di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Allah firmankan seperti itu. Allah puji, ada orang-orang mukmin yang kalau urusan kebaikan mereka bersegera, nggak pakai telat. Kemudian dipuji lagi sikap mereka, apa? Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka kalau doa, hati mereka itu ada rasa cinta, senang, gemar, warahaba, dan ada rasa takut. Sebagaimana seorang kekasih dengan kekasihnya itu ada rasa cinta, juga ada rasa takut. Rasa ingin dan rasa takut gabung. Takut ditinggalkan, takut salah sikap. Jadi yang ke-6 adabnya itu ud'u rabbakum tadarru'u wa khufyah. Dan di situ juga disampaikan bahwasanya Allah itu apabila sayang cinta kepada hambanya, Allah kasih ujian sehingga Allah mendengar lirihannya. Yang ke-7 secara singkat, ayat jizimad doa wa yuqina bil ijabah. Jadi kalau doa biar mantap dan yakin agar diijabah. Sudah jelas kemarin. Yakin. Kenapa? Jangankan kita, si iblis saja doanya masih diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbi menceritakan dalam Al-Quran, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah jawab, qala fa innaka minal munzarin. Adab yang ke-8, kalau ingin panjang ulangi lagi ya. Ayyuliha fid du'a wa yukarrirahu salasan. Bersungguh-sungguh di dalam doa, mohon-mohon banget, wa yukarrirahu salasan, diulang 3 kali. Sebagaimana dipersaksikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza da'a salasan wa iza sa'ala salasan.
Kalau doa beliau selalu ulang tiga ketiga. Ya. Dan wayang bagi seyogyanya Allah yastabti al ijabah, jangan merasa lama banget kok, merasa lama ijabahnya. Udah minta aja. Allah yang maha tahu kapan harus diijabahnya. Ya, paham? Fokus belajarnya. Ada lagi satu, masih termasuk adab yang ke-8, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil, akan diijabah terhadap doa salah satu di antara kalian selagi dia tidak minta buru-buruin gitu. Wa yaqulu qad da'utu falam yastajib li fa iza da'auta fas'alillah katsiran fa innaka tad'u kariman. Kalau minta biar banyak enggak apa-apa. Cuman jangan merasa lama ya. Oh, doa aja. Bahkan ada orang yang doa 20 tahun belum diijabah. Bahkan Nabi Zakaria lebih lama lagi. Ingin punya anak kurang lebih 40 tahun dalam satu riwayat. Minta aja. Lagi pula minta itu adalah ibadah. Kemudian adabnya yang ke-8 itu disimak ulang lagi saja. Kemudian sekarang yang ke-9. Ayyaftatihad du'a bi dzikrillahi azza wa jalla. Nah, itu kalau doa jangan langsung minta, tapi buka doa kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagus tuh. Bisratib ujungnya doa, lah cakep banget itu. Jadi zikir, salawat, kemudian ujungnya doa, cakep banget. Atau dalam doa itu sendiri ada zikirnya. Fala yabda'u bisu'al, maka jangan langsung minta aja. Kita aja mau orang ada basa-basinya dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bertamu dibawa tentengan ya, bawa kopi, bawa gula, tergantung kesukaan tuan rumah apa. Oh, martabak telur, dibeliin martabak telur. Ngobrol ke sana kemari, ujung-ujungnya minjem duit. Ada basa-basinya. Ini kayaknya rumah lega banget. Terangkatlah yang tuan rumah. Kayaknya lagi seneng banget ini ya. Alhamdulillah, kata temannya. Itu truk baru itu. Iya, kemarin beli baru. Masya Allah. Udah tuh mulai dah. Nah, mulai. Kita manusia aja yang sama-sama dari tanah ini ada adab bicara, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Salamah ibnu Auka, berkata Salamah bin Aqwa. Beliau ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita katakan radhiyallahu an. Salamah bin Aqwa ini sahabat yang termasuk awal-awal juga, dan beliau sahabat yang punya keutamaan karena yang ikut berjanji di bawah pohon itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat bersama Rasulullah di bawah pohon, baiat kesetiaan. Nah, termasuk adalah Salamah bin Aqwa. Ini sahabat infanteri, beliau pasukan infanteri itu yang jalan kaki. Beliau hebatnya itu kalau lari paling cepat. Pemberani, tangkas. Masuk Islamnya Salamah bin Aqwa ini unik juga. Pada saat itu dia menjaga kambing ya. Gak taunya ada serigala ya, yang menerkam dia punya kambing.
dibawa kabur. Karena pelari tangguh, pelari cepat, bisa diambil itu kambing dari mulut serigala. Serigala yang lapar tadi melihat kambing diambil, dia pun bersimpuh, deprok lemes sambil ngomong, tega banget kamu ya. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Itu kan rezeki yang sudah Allah siapin untuk saya. Ngomong. Itu kan rezeki yang sudah Allah kasih buat saya, udah di mulut saya ditarik lagi. Kata si penggembala ini, kamu bisa ngomong, ajib banget ini, bisa ngomong bahasa manusia. Iya, ada yang lebih ajib lagi. Apa itu? Oh, di Yasrib ada seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan, menceritakan perkara-perkara orang yang dulu dan sampai akhir zaman. Penasaran dia. Dibawa kambing-kambingnya itu menuju Madinah, sampai satu gang demi gang dicari sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu diceritakan kejadiannya. Kejadian aneh, bertemu serigala ngomong. Pada saat itu mau sholat, tidak dilanjutkan pembicaraannya. Ini adabnya. Ada cerita, ada tamu ketika sholat wajib, udah sholat dulu, diperintahkan oleh Rasulullah sholat. Selesai sholat baru ditemuin orang tadi. Ceritanya bagaimana? Diceritakan bahwa dia bertemu dengan serigala yang berbicara dan menunjukkan arah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqa hadzal ladzi. Ini orang benar. Kenapa? La taqumus sa'atu hatta yukallimas siba'ul ins. Nabi katakan benar ini orang. Sadaqah hadzal rajul gitu. Sungguh tidak terjadi hari kiamat kecuali sampai nanti ada masanya hewan buas bicara sama manusia. Nah, sudah terjadi itu. Bahkan dalam hadis itu agak panjang. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini Salamah bin Aqwa. Beliau katakan apa? Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu ad-du'a illa istaftahahu biqaulihi subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Kebiasaan beliau nih. Aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka doa kecuali beliau memulainya dengan zikir Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Ini ya, itu awal doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tambah-tambah, kemudian subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Dapat ilmu lagi nih, tata cara adab berdoa. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani, orang Daraya. Ini seorang tabi'in masalahnya. 140 Hijriah beliau. Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah. Tabi'in ya. 140 Hijriah ya. Tabi'in bisa atau tabi'in bisa. Cari nanti di itu Syiar A'lamin Nubala. Beliau ini keistimewaannya pernah ketemu bidadari. Ketika lagi wiridannya itu sholatnya sholat tahajud, tiduran, dibangunin sama bidadari. Bang, bangun bang.
Kaget dia dibangun bidadari. Masya Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, kata beliau apa? Man arada ayyas alallaha hajatan falyabda bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'ala hajatahu. Kata beliau, siapa orang ingin meminta kepada Allah satu hajat, hendaklah dia memulainya dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'ala hajatahu, kemudian barulah dia meminta hajatnya. Jadi gabungin tadi subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab, baru baca salawat. Summa yakhtima bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salawat isi hajat, kemudian tutup lagi doa itu dengan baca salawat. Wa inna Allah azza wa jalla yaqbilu salataini wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima dua salawat tadi. Wa huwa akramu, dan Allah terlalu mulia, min ayyada'a ma bainahuma, untuk mengabaikan, meninggalkan apa-apa yang diantara keduanya. Jadi nggak mungkin gitu salawat yang diambil tapi yang diantara keduanya ditolak, enggak. Jadi kalau salat pertama dan salat kedua itu diambil, makbul, diterima oleh Allah, berarti doanya juga dimakbul, karena salawat pasti makbul. Waruya fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sa'altumullaha azza wa jalla hajatan fabda'u bis salati alayya. Dalam satu khabar juga disabdakan bahwasanya idza sa'altumullah, kata Nabi, bila kalian meminta kepada Allah satu hajat, fabda'u bis salati alayya, mulailah hajatmu itu bersalawat kepada saya dulu. Jadi salawat inti juga ya. Fa inna Allah ta'ala akrama man as'ala ayyas'ala hajataini fayaqdi ihdahuma wa yaruddal ukhra. Sesungguhnya Allah terlalu mulia ya, daripada orang yang meminta dua hajat lalu dikabulkan salah satunya, ditolak yang lainnya. Nah, kalau salawat itu kan hajat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah turunkan rahmat untuk Sayyidina Muhammad, itu tuh pasti dikabul. Masa itu diterima hajat si hamba enggak dikabul? Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Talib Al-Makki. Kemudian yang ke-10, ini adab yang ke-10, wa huwal adabul batin. Ini adab batin. Wa huwa al-aslu fil ijabah, dan ini pondasi, asas, dasar, pokok ijabah doa tersebut. Nah, ini apa namanya ini? Yang pokoknya di sini, intipatinya doa itu di sini yang makbul. Apa itu? At-taubah, bertaubat. Taubat dari dosa, taubat dari melakukan kesalahan. Jadi taubat dulu, istighfar. Waraddul mazalim, dan juga telah mengembalikan semua kezaliman kita. Dari adab 1 sampai 9 dipakai semua, tapi ada barang orang yang dicuri yang belum dikembalikan, mardud, enggak diterima. Atau minjam cuma ngakuin sehingga orangnya lupa. Dulu kan saya pinjam, sekali boleh tuh saya pakai, sampai itu baju dipakai sama temennya lusuh. Minjemnya mengakuin bertahun-tahun sampai temannya lupa. Kezaliman. Apalagi wal iqbalu 'ala Allah azza wa jalla bikunhil himmah. Ini adab 10 nih yang terinti. Bertaubat
dari dosa, kembalikan kezaliman, kemudian hatinya menghadap kepada Allah dengan keseluruhan semangatnya. Bikunhil himmah. Jadi betul-betul fokus, menyerahkan diri kepada Allah, bersihkan dari kezaliman. Fadzalika huwa sababul qaribu fil ijabah. Inilah atau itu semua adalah sebab yang dekat sekali terhadap ijabah. Makanya biasanya kita minta doanya itu kepada orang-orang soleh. Karena mereka yang paling dihusnuzoni banget untuk bisa melakukan ke-10 adab ini. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan mendengar, mengetahui ilmu ini. Makanya itu kita senantiasa update istighfar, update taubat. Karena banyak yang kita tidak ketahui, yang kita lakukan, yang sengaja juga banyak ya, tentang dosa-dosa kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayurwa an Ka'bil Ahbar, diriwayatkan dari Ka'bil Ahbar annahu qala, diceritakan asaban nas qahtun syadidun ala ahdi Musa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kata Ka'bul Ahbar, satu saat menimpa masyarakat di zaman Bani Israel qahtun syadidun, kemarau panjang, paceklik, jarang hujan, kering kerontang, panas, tanaman tidak tumbuh, hewan mati, air kering. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, fakharaja Musa bi Bani Israel yastasqi bihim, maka keluarlah Nabi Musa alaihissalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam dengan Bani Israel, yastasqi, minta hujan kepada Allah, bihim, dengan mereka semua. Salat, falam yusqau, tapi mereka tidak diberikan hujan. Masya Allah. Makanya kita gerimis begini ini manfaatkan dengan mengucapkan alhamdulillah, manfaatkan doa. Rahmat Allah. Nabi doa bersama umatnya nggak diturunkan. Hatta kharaja salasa marrat, 3 kali. Nabi sama umatnya 3 kali minta hujan, nggak dikasih hujan. Maka dulu kan ada di Mesir apa itu, kaum muslimin berdoa minta hujan, nggak turun-turun hujan, diledekin sama non muslim. Akhirnya begitu kumpul seluruhnya baru hujan. Ini kumpul seluruh umat 3 kali nggak hujan-hujan. Walam yusqau, ketiga kalinya juga nggak diberikan hujan. Fa'awhallahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa rahasia kenapa doa mereka tidak diijabah, kenapa hujan tidak diturunkan. Ada salah tata caranya, ada salah dalam adabnya. Allah kasih bocoran, inni la astajibu laka wala liman ma'aka wa fikum nammam. Ya, nammam ya. Maka Allah berfirman, wahai Musa, aku tidak mengijabah doamu dan doa orang yang bersama engkau. Kenapa? Wa fikum nammam. Di antara kalian ada orang yang kerjaannya nammam. Siapa itu? Orang yang menjadi provokator. Ya. A dengan B diprovokasi sehingga marahan. Jadi cekcok.
omongan ini yang jelek dibawa ke sana, omongan sana yang jelek dibawa ke sini. Namam itu ada di antara kalian itu. Maka saya enggak ijabah doa menceritakan kejelekan orang melulu. Waqala Musa, ya Rab, wa man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Marah Nabi Musa, ya Allah, kalau gitu siapa dia? Sehingga kami bisa keluarkan dia dari kelompok kami. Siapa sebiang keroknya ini? Gara-gara dia doa kita jadi nggak ijabah. Jadi kata Allah, di antara kalian tuh ada tukang ngomongin orang, ngasih tahu kejelekan-kejelekan orang sehingga jadi berantem orang. Nabi Musa bilang, ya Allah tunjukkan mana orangnya biar kita keluarkan dari grup WhatsApp. Grup berdoa. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi, ya Musa, anhakum 'anin namimah wa akunu namaman. Allah bilang kepada Nabi Musa, Musa, kamu nih aneh ya. Aku kan melarang kalian dari namimah, ceritain kejelekan orang. Lah kamu minta aku ngasih tahu siapa dia. Kalau gitu aku jadi namam dong. Aku jadi menceritakan kejelekan orang lain kepada kamu. Artinya Allah enggak kabulkan permintaan Nabi Musa. Allah enggak jawab, Allah enggak kasih tunjuk. Faqala Musa li bani Israil. Maka Nabi Musa paham, lalu beliau bersabda kepada umatnya, tubu ila rabbikum bi ajma'ikum anin namimah. Satu, yang berbuat salah, tapi Nabi Musa kita sapu rata. Taubatlah kalian semua kepada Allah dengan secara total keseluruhan kalian tentang dosa namimah. Fatabu, lalu mereka pun bertobat. Fa arsalallahu ta'ala alaihimul ghaitha, lalu Allah turunkan kepada mereka hujan. Masih banyak lagi cerita tentang ini. Ini awal satu cerita yang betul-betul memberikan petunjuk kepada kita, bisa mengoreksi kita kalau doanya harus diisi taubat dulu. Taubatnya tidak saja di mulut. Yang namanya taubat itu ada rasa penyesalan terhadap dosa. Itu pentingnya. Nakhtatimu hadis al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati yaqdi jami'a hajati wa ghafir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khatiyati wa sallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati. فاكتبني في ديوان السادات واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.